semrakat udel is the best. Ojo koyo bedes, nek koyo bedes, ndaset aja sebles. Alright. Anjir. Gue kagak pantes anjing nge-rap. Nah, udah, mendingan ini langsung aja brother and sister. This is Iwa K in the house-nya. Oke. Wah, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di David Bayu Tube. Alright. Dan malam hari ini, malam apa sore siang, pokoknya terserah. Kita kehadiran my brother Iwa K in the house. Waduh, my brother Iwa K, thank you for coming in the house. Di sini Mas Iwa. Mas Iwa. Nggak usah panggil Mas. Udah, yang penting Kanjeng. Kanjeng. Gue mau menceritakan sedikit dulu ya, pertama kali impression gue terhadap my brother Iwa nih ya. Itu adalah ketika gue SMA bro di Cirebon aja. Oh, SMA di Cirebon? Iya mas, SMA gue Cirebon. Itu gue beli kaset Iwa K dengan single pertama itu Ku Ingin Kembali, dan di mana-mana gue menggambar itu logo ikan apa itu bro ya? Itu covernya ya, jadi covernya ada gambar ilustrasi ikan. Itu menurut gue keren banget, dan gue nggak tahu itu ikan apa. Yang jelas itu gue gambar di tembok di kamar temennya gue. Dia minta, Pit, pokoknya dibikin graffiti dong. Ya gue gambar itu. Udah hobi gambar tuh ya waktu itu? Udah, dari gue gambar Iwa K itu dari covernya Iwa K tadi, yang pertama Ku Ingin Kembali. Apa sih? Nggak apa-apa. Jadi gue distract gitu. Hah? Aman, oke. Aman. Lanjut ya. Itu pertama kali gue SMA kelas, kayaknya udah mau lulus. Itu album Iwa K pertama itu 93 ya bro? 93 awal. Ku Ingin Kembali. Ya, Itu my first impression, dan gue akhirnya menemukan lagu Indonesia yang ada unsur rapnya dan hip hop R&B saat itu, yang gue pikir ini anjing gue suka banget. Itu my brother Iwa K, dan itu adalah ada orangnya di sini nih, ini anjingnya orang nih. Lu part of my life gitu. Jadi lagu lo, album lo itu ada dalam perjalanan hidup gue, my brother Iwa K. Wih, itu komplimen banget. Itu komplimen. Lu mau tahu nggak itu ikan apaan? Nah, itu ikan apa? Tadi gue belum jawab dari lo tuh. Itu waktu itu sebenarnya yang ngedesain itu nanya, wah lu pengen gambar ikan apa di sini? Oke. Karena pada awalnya kan sebenarnya dari label gue waktu itu pengen ada foto gue. Gue tuh pengen ada album yang nggak ada foto gue sama sekali. Iya, karena era dulu tuh standar ya. Standar foto di depan siapa, gitu kan. harus ada mukanya si artisnya atau si penyanyinya gitu. Betul. Harus wajib banget. Dari label tuh kayak, nah lu akhirnya gue pengen banget nggak ada. Lu di situ nggak ada. Walaupun akhirnya tawar-tawaran, akhirnya komprominya adalah di bagian dalamnya ada. Tapi lu akhirnya berhasil kompromi di cover depan nggak ada muka lo. Dan itu ikan. Dan waktu itu cover desainernya nanya, wah lu pengen ikan apa nih? Oke. Gue juga bingung kan. Lu bayangin kalau emang ada reinkarnasi dan gue jadi ikan, nah ikannya kayak apa? Dia mendescribe kalau lu reinkarnasi jadi ikannya kayak apa mukanya. Dia gambar tuh. Jadilah itu cover Ku Ingin Kembali. Jadi nggak tahu lu sebenarnya itu ikan apa jenisnya. Gue nggak tahu ikan apaan. Oh, itu sebenarnya dia meng-create lu sebagai ikan berarti. Iya, kalau emang ada reinkarnasi, gue jadi ikannya kayak apa? Nah, by the way, siapa nama artis ilustrator? Artis desainer? Namanya Rama Mugiharto. Itu teman main gue di Bandung, anak ITB. Sekarang dia anak desain tuh pasti. Anak seni rupa. Dia juga sebenarnya Rama ini juga yang ngenalin gue sama Gas Band. Si desainer cover ini. Karena kakaknya dia itu dulu masih pacaran sama Macang. Macang tuh manajer gue dulu. Oke. Macangnya Gas Band. Nah waktu itu Gas Band lagi pengen rilis album Takkan. Wah, Gas Band butuh rapper nih. Ya udah, karena emang waktu itu gue di Bandung udah mulai cari duit lah ya, hustling sana sini dengan nge-rap. Nah, ya udah berangkat gue ke Triple M tuh, Pecenongan, cukup dari Bandung, nyampe sana langsung gue diminta freestyle, abis freestyle langsung take tuh.
buat di albumnya Guess. Buat di albumnya Guess Band waktu Guess itu. Band. Albumnya Takkan ada satu lagu bahasa Inggris. Gue nggak tahu loh, ternyata kan yang hitsnya saat itu lagunya Guess Band tuh Takkan. Tapi ada track berikutnya yang ada lu masuk rap lo. Ada lah. Judulnya It's Gonna Get Better. It's Gonna Get Better. Bahasa Inggris waktu itu gue juga nggak punya nyali, Fit. Belum punya bahasa nyali. Inggris tuh? Nggak bisa. Gue belum punya nyali buat bikin rap bahasa Indonesia dulu. Oke. Sama sekali nggak punya nyali. Jadi lagunya Indonesia, rapnya bahasa Inggris. Lagunya juga waktu itu kebetulan emang berbahasa Inggris. Oh, lagunya It's Gonna berbahasa Get Better Inggris. tuh. Ya udah di situ udah. Nah, akhirnya keterusan tahun 89 tuh waktu itu tuh. Gue buat Guess Band. 89 dong, udah rekaman ya? Lanjut. 1889 loh itu. Oh ya, bukan. Ketemu ini. Nggak salah ya. Di Ponegoro. 1989. Oke. Jadi waktu itu udah keterusan nih, Pit. Keterusan waktu itu Guess punya project buat Meliana Manuhutu buat ke Jepang. Lagu-lagu kayak Yamko Rambe Yamko, Cublak Suweng. Gue beli tuh albumnya Meli Manuhutu yang Lagu Yamko Rambe daerah, Yamko. Itu ada lo di situ juga ada gue berarti. di situ. Nah, Itu mulai tuh. boleh tahu kalau nggak salah rekamannya di Jepang? Iya. Atau rekamannya ada di Jakarta, Jepang, Singapura waktu itu. Dan diedarkan di Buat Jepang juga? Diedarkan di Jepang. Emang buat di Jepang doang waktu itu awalnya. oh, itu proyek itu. Apa album si Meli Manuhutu yang ada lo nya gitu. Oke. Udah, keterusan di situ sampai akhirnya sekitar tahun 92 deh. Anak-anak Guess bilang tuh, termasuk Yudis nih. Mas Yudis bilang, wah bikin album dong bahasa Indonesia. Biasanya gue berani punya nyali cuma bikin rap bahasa Inggris, bahasa daerah. Oke. Bahasa Indonesia gue nggak punya nyali. Kisut, ciut langsung gue kalau emang suruh Malah bahasa kalau Indonesia. suruh lirik bahasa Indonesia lu belum berani waktu itu? Gue belum berani banget. Oke. Nah, makanya ketika emang Guess ngajakin, gue langsung bilang gue minta workshop deh, gue cari-cari dulu deh. Oke. Biar nggak garing ya, gue minta waktu 3 bulan lah Oke. buat ngulik kayak apa sih. Karena gue ada iri sama Jamaika yang dimana ketika emang mereka nge-rhyme, orang langsung tahu ini Jamaika. Saat itu maksudnya Jamaika tuh ada... Jamaika kan kayak apa ya, dia kalau nge-rhyme rap tuh ya. Oh, Jamaican rap. Jamaican Maksudnya, rap tuh. oke. Orang langsung langsung. Oh, Dia isi punya ciri Jamaican. khas banget Oke, gitu loh, gimana oke. dia nge-deliver. Nah, lu kan. pengen nyari? Gue pengen nyari gimana sih Indonesia gitu loh. Oke. Makanya gue pengen, kalau emang ini album gue nggak boleh asal-asalan, gue pikirkan ya udah workshop lah, sampai akhirnya ya sedikit demi sedikit punya nyali, walaupun gue nggak tahu waktu itu berhasil apa enggak ya, tapi yang ya udahlah gue ingin kembali. Oke. Ya, akhirnya ada Batman Kasarung, ada Manusia Malam. Itu di album Ku Ingin Kembali itu ya itu masuk Rolling Stone, men. Daftar apa 100 lagu terbaik kan? Iya. Masuk kan? Masuk. Satu lagu itu atau satu album? Bukan. Yang masuk Rolling Stone tuh kalau nggak salah yang album gue yang kedua, yang Oh, Topeng. yang kedua. Oh, yang Lagu Topeng bebas, itu masuk lagu bebas. Cuma satu, lagu bebas. Ya. Oh, sayang ya, cuma satu. Soalnya Naif 2. Gue udah tahu tuh, umpan lambung gitu. Tapi ya, itu sebelum sebelum yang album Topeng deh. Album Topeng, ya. Topeng juga pecah banget sih menurut gua gitu. Ya, di album bebas tuh emang lagi ketika waktu itu orang euforia tentang musik rap itu baru bener-bener ya bisa dibilang euforia lah, ada sesuatu yang baru. Ada Berarti produk ntar baru. album pertama 93, album kedua Topeng 94. Mulai album Ntar dulu ngomongin Topeng dulu, itu proses ininya deh. Soalnya saat itu lo nyoba pakai sound yang gua anak-anak kalau lagi suka tuh hardcore tuh dengan sound toa gitu. Iya. Itu toa beneran. Toa beneran. Itu toa beneran. Waktu itu juga ketemunya nggak sengaja. Waktu itu take-nya awalnya biasa kan, biasa kok gue nggak ngedapetin apa-apa gitu kan. Tahu-tahu somehow di mixer tuh, ini toa bekas apaan? Tadi bekas olahraga pagi kata dulu almarhum Om Rusmin tuh dulu tuh. Oh, gue coba deh taruh. Ya udah pakai toa beneran karena gue lebih suka bukan pakai efek karena emang ada feedbacknya, ada asik itu. segala macam semuanya. Emang berarti asli dari toa. Dari toa langsung. Padahal kalau lebih nonjok lagi ya, kalau saran gue waktu itu lu waktu rekaman lu ngajak mertua. Iya. Tapi gue nyaris dulu ke pasar burung. Ngapain? Beli kakak toa. Iya. Ajak kan. Oh, itu keren banget lagu Topeng dengan dia nge-rap ya, jatuhnya nge-rap pakai dengan toa. Itu favorit gue juga. Karena saat itu anak-anak tuh lagi, gue baru-baru awal kuliah gitu kan, suka ngeband gitu, pasti
suka nge-rap apa kayak hardcorean gitu Lu pasti. nge-rap juga dulu, Pit? Enggak, maksudnya ada anak-anak gue suka tiba-tiba nebeng gitu. Wah sok-sokan yang Rage Against Iya, atau apa iya, kan Rage pasti Against, pakai ya. sound-sound hardcore gitu kan. Nah, itu raw-nya gue suka banget di lagu Topeng. Itu Topeng, by the tadinya judulnya sebenarnya bukan Topeng, apa? Tongseng. Kenapa? Takut ini, takut kolesterol banget lo nampilin. Iya, karena emang waktu gue lapar tengah malam kan. Enggak dulu, apa? Tapi gue mesti jaga pencitraan dong. Akhirnya kenapa gue rapper Tongseng? Akhirnya gue Topeng. Tapi Topeng sendiri kan judul albumnya ya, single pertamanya yang dirilis itu Bebas dulu. Bebas. Bebas dulu ya? Bebas. Itu big hit gokil. Bebas, ya bebas juga itu sendiri. Sebenarnya ini gue jarang cerita juga. Itu nggak. Gimana? Awalnya emang rap yang nggak ngalun. Gue niatin tuh emang rap yang sudah tinggalkan saja semua. Tapi ketika emang udah di studio, udah denger musik segala macam, gue coba itu kok garing ya, kok belum ya gitu. Gue ngerasa belum. Akhirnya udah gue keluar sebentar, udah makan nasi uduk segala macam, gue balik, gue iseng tuh, gue ngeraim. Waktu itu Tori sama Yudis langsung, kenapa nggak gini aja? Nah kan PR kan, sementara gue kan musuhan sama Nada. Oke. Oh tadinya tuh lu nggak mau ikutin nadanya gitu, Tadinya mau gua nge-rap bener-bener biasa. nge-rap biasa aja yang emang rap sudah yang tinggalkan, belum ada gitu. spitting aja lah yang apa Oke. ya istilahnya. Sudah tinggalkan saja, belum saja. Misalnya gitu. Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak, model kayak gitu awalnya. Sampai akhirnya pas udah ini gua take berapa kali, gua masih ngerasa belum puas, ntar udah gua minta break, pas balik gue iseng tuh pas lagi balik itu tiba-tiba gue coba untuk nge-rhyme. Sudah tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak tuh membebas. Nah, itu waktu itu Tori sama Yudis tuh orang dari Gas yang bilang, lah kenapa nggak gitu aja? Aduh, Padahal lu gue nggak bisa nggak gue bernada gitu lah. gue nggak terlalu ini bernada. Oke. Nggak emang apa, nggak terlalu orang yang paham sama nada lah. Tapi akhirnya ya udah ketika emang itu di situ mereka bilang udah lanjutin aja, ya lanjutin, jadilah bebas seperti format sekarang gitu loh. Dan waktu itu video klipnya gue inget banget, yang itu syutingnya di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Iya. Dekat PJ, bener Lebak Bulus di stadion Lebak Bulus. Ada Ade Sehan ya? Ade Sehan. Ada juga waktu itu almarhum Ria Irawan juga. Oh ada Ria Irawan juga. Pokoknya ya buat gue di era itu keren banget. Ada itu BDI ya klipnya, Broadcast Design Indonesia bukan? Atau enggak, BDI itu pas Ku Ingin Kembali. Oh justru Ku Ingin Kembali BDI? Masih BDI, Rizal tuh masih BDI. Rizal, ketika ya. memang udah ini, Rizal tuh kalau nggak salah, masih BDI nggak ya? Masih juga deh. Iya kan? Masih. Belum Avantgarde, karena berikutnya Rizal di Avantgarde. Oke. Baru akhirnya, karena gue ke Rizal Topeng tuh ada klipnya nggak sih? Topeng nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa alasannya? Dulu gue dijatuhin cuma satu video klip pertama. Soalnya dulu video klip mahal banget kan? Iya, Mahal beda banget. sama sekarang. Era itu, jadi in the 90s ya, bikin video klip tuh, waduh, mesti bener-bener Ngitung banget. Iya, dihitung banget ininya, terus naruh placement di TV-nya. Wah, mahal deh pokoknya deh. Mahal banget. Lu bisa dibikinin video klip satu band lebih dari satu tuh, wah gila. Lu label record lu berarti sayang banget sama lu dan berani spend money untuk produk itu. Padahal itu ada Topeng, ada Bebas, ada Topeng, ada Bebas, di situ ada ada beberapa yang lagu hits yang gokil deh. Kita bilangnya stage Ya hits kayak kan. album pertama aja bisa gue bilang kayak Batman Kasarung aja nggak dibikin juga kan. Itu juga sebenarnya Ya, big emang hit itu, banget kan. ya gue kan emang apa ya, waktu itu emang dibilang mau dibikin, tapi ya akhirnya nggak jadi, ya udah, karena emang Itu udah ada konsep ya tuh Batman Kasarung. Batman Kasarung dulu ya gue setiap bikin lagu biasanya gue selalu, mungkin sama lo Pit ya, gue selalu pasti ada visualisasi dari gue gitu loh, pasti ada visualisasi, nggak bisa cuma ngehayal lirik doang gitu. Ada mungkin gue ngerasain udara dingin, ngerasain apa, ada tetesan hujan. Wait, maaf, Batman Kasarung gue cut ya berarti. Itu siapa sih inspirasi, maksudnya siapa tuh bocah gitu loh sampai lo waktu kok itu bikin Batman Kasarung kenapa gitu? nggak sama Robin coba? Nah nggak ada kan? Nggak ada, karena waktu itu Taruh kalau di Indonesia Batman pakai sarung atau gimana sih? bukan. Kasarung tuh lutung kasarung gitu maksudnya? Atau gimana sih ceritanya? Sebenarnya itu gabungan dari gini loh, Batman Kasarung dari Lutung Kasarung. Kan ada tokoh legenda Lutung Kasarung. Ini Batman sebenarnya Lutung Siluman kan. Oke. Yang kelakuannya kayak Lutung.
Oke. Batman Kasarung pun orang yang kelakuannya kayak Batman. Kayak kalau kampret, Kampret gitu. gitu kan. Kalau malam keluyuran, Keluyuran. kalau siang tidur sampai sore. Siga, Waktu itu bangetnya emang siga. sifat modernisasi yang ada di Indonesia nih, ini kan lagi bener-bener ada kayak new wave tuh Oke. datang ke Indonesia. Setiap orang pengen jadi kayak modern gitu lah. Dan gambaran anak muda seperti itu pengen modern seperti itu. Oke. Yang emang gua keluyuran, pokoknya anti kemapanan lah. Tapi di sisi lain masih percaya dukun, masih percaya superstitious. Oh, Makanya itu itu. sebenarnya Batman Itu Kasarung tuh ceritanya. gambaran tentang Apa umumnya. sifat-sifat lah, apa umum anak-anak saat itu kan, Ada yang aja. yang lu lihat, Yang gue lihat ketika ngobrol, ya anak sekarang segala macam udah apa senang ke disco gitu zaman Oke. itu. Tapi ketika emang ada cewek, wah ini cewek, gue pelet aja ya. Masih percaya hal kayak gitu loh. Jadi apa? camp up Batman Kasarung maksudnya kok camp up-nya jadi superhero campur legenda. Lutung Jadi Kasarung. gue ngeliat itu ya setiap orang yang ya anak-anak muda pada waktu itu try to be a hero. Oke. Paling nggak buat dirinya sendiri. Oke. Gitu loh, try to be a hero buat diri sendiri. Setiap orang mempunyai filosofi buat dirinya sendiri. Oke. Bebas banget kehidupan pada waktu itu. Artinya bukan bebas ya. Artinya tiap orang tuh punya pandangan sendiri yang kuat banget buat dirinya gitu. Egonya gede-gede, masing-masing gede dan Itu yang lu tangkap I do respect yang lu buat tangkap Ferdiata. dibikin lirik colorful, very colorful. Jadi gue ngeliat di situ, walaupun ya itu dia keindonesiaannya dengan percaya superstitiousnya masih ada. Tapi gue demennya dengan memasukkan unsur lokal bahasa Sundanya kan. Iya. Sarena barang-barang kalayapana peting, Batman Kasarung, banget nasi galutung. Jalannya si jagoan, ayah anting di Kuping. kuping, Batman Kasarung. Laganya kayak jagoan ada anting di kuping. Nah. Itu Pada waktu itu kan kesannya ke orang yang punya kalau pakai punya anting tuh kayak udah jagoan banget. gitu. Gua aja sampai sekarang kagak bolong. Gua kalau nemu jepitan kaos kaki gua taruh di sini biar gua berasa jagoan aja. Itu Batman Kasarung Batman gitu Kasarung, ya. iya. Gua favorit juga dan Iya. lu masukin sampel kayak Emang dari film Batman ya. dari the movie-nya lah emang langsung Yang suara Joker ya tuh. Joker. Haba, money, who do you trust? Oh, itu ngambil dari film Batman yang Yang awal ya. Yang iya si Michael Keaton ya berarti. Michael Keaton masih Michael Yang Keaton. Jokernya adalah Nicolas Bukan, Cage. Nicolas Cage. Iya, itulah pokoknya. anjing. Lupa. Kan di mulut bangcat. Iya. Nah, itu. Jack Nicholson. Jack iya. Nicholson, ya. Itu Batman Kasarung. Ada di album pertama, tadi album kedua Topeng, album ketiga. Lu yang dapat BASF Award tuh, award tahun di album apa sih? BSF Award ya 1, 2, 3 kalau nggak salah. 3 tuh apa? 3 itu Nombok Dong. Oke. Sorry, Keram Otak nama albumnya. Tapi single pertamanya Nombok Dong. Nombok Dong. Ya itu akhirnya gue dapat video klip 2. Kedua. Dapatnya 2 Kedua, dia. Keram Otak sama Nombok Dong. Kalau Nombok Dong udah jelas kan itu temanya basket. Basket. Nah, kalau Keram Otak saat itu apaan? Keram Otak. Gue sebenarnya musically Keram Otak tuh bukan hip hop. Bukan menggalikan. Keram Otak tuh mengapa semuanya jadi serba salah, begitu serba salah. Maksud gue musik yang mengiringinya gitu loh. Iya. Bener-bener emang mau coba Keram mau Otak, dibikin Keram out, Otak. out dari patternnya hip hop. Iya. Sound-soundnya lebih emang psychedelic. Ada beberapa sound 70s juga yang dipakai di situ. Tapi emang kita tiban-tiban emang akhirnya jadi emang sound kekinian pada waktu itu. Tapi jadi kayak ya nggak fully hip hop banget ya, lebih alternatif rock banget sih kalau Lebih menurut alternatif, gue. ya setuju. Iya, setuju ya. Gue setuju karena gue emang lagi dengerin alternatif rock Iya, pada waktu itu. saat itu iya masuk banget. Tahun-tahun itu gitu. Kalau Nombok Dong masih kental hip hopnya, Kental hip begitu hopnya. Keram Otak emang totally different, nggak hip hop banget gitu. Ya, secara ini nggak hip hop. Tapi emang gue suka. Artinya gini. Gue suka juga sih. Karena gue kalau lagi karantina udah mulai mau bikin album, justru gue nggak dengerin hip hop kan. Oke. Gue nggak mau dengerin karena gue takut kepengaruh sama gaya delivernya semua segala macam. Jadi lu kayak terkungkung dari apa bukan terkungkung apa ya? Apa ya jadi gue nggak bisa keluar dari kotak gue gitu loh. Ini mau nyoba explore lagi, jadi nggak gampang ketebaknya gitu. Kan lucu loh, kadang-kadang gue dapat ide juga dari John Lennon, dari lirik itu. Lu ada sempat masukin sampel Beatles juga? Kleng, kleng, tet. biarkan. Coba Iya. biarkan. Iya. Itu sampelnya The Beatles tuh. Dari lagu The Beatles. apa ya? Judulnya biarkan. Enggak, maksudnya lagu Beatles yang lu ambil. Beatlesnya itu. Ada tahu nggak Prit lagu Beatles? Tanah tet. Oh ini Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bukan. Bukan itu bukan Sgt. Peppers.
Tapi itu ngambil ntar tadi sampling. yang bikin lagu kita undang juga ke sini nih, yang bikin lagu Biarkan. Ada. Siapa? Mas Yudis. Oh ada. Heeh. Nah, ntar ada Mas Yudis. Dan Mas Yudis itu, nah ntar aja deh. Ada orangnya kita Ada, nanti ada. sekalian kita main-main untuk main bareng. Mas Yudis. Oh itu Mas Yudis yang bikin? Biarkan tuh Mas Yudis yang bikin. Samplingnya ambil Pramotak dari juga Mas Yudis yang bikin gitu. Jadi apa? Guest ini nih ada 3 karakter yang buat gue tuh seru. Oke. Jadi gue gimana menyikapi karakter yang ada dengan gaya deliver gue. Kenapa gue akhirnya suka kolaborasi sampai sekarang? Karena buat gue ketika gue kolaborasi sama lo, sama yang lain juga, gue ngerasa itu kesempatan kayak rekreasional gitu. Yes. Rekreasional banget. Itu pertama, kedua itu kesempatan gue buat belajar. Yes. Belajar menyikapi gimana karakter. Oh, pokoknya seru banget gitu. Kayak kekenalan dari karakter bermusik tuh bisa lebih deep dari. Iya, lo punya apa, gue punya apa. Iya. Jadi kawinnya gimana nih? Iya. Jadi serving each other lebih ini gitu. Jadi gue Take and give-nya ada langsung. bisa langsung seperti makanya gue tuh dari awalnya karena emang Guest itu sendiri udah ada 3 orang dengan karakter berbeda nih. Gue bikin lagu beda-beda. Gue jadi emang yang biasa sampai sekarang tuh seneng banget gitu loh. Udah nemuin. Dan lu merasa emang klop banget kalau diproduce sama mereka ya dari dulu gitu ya? Iya, nggak harus, Tapi bukan maksudnya wajib emang ya. hasil akhirnya emang so far memuaskan sih kalau gua pendengar gitu ya. Ya kayak lagu kita aja. Iya. Yang di album Itu Musafir ntar Malam gua ya. bahas, ntar gua bahas. Gua belum kelar sama lu yang kenapa lu juga gua sempet tahu lu nggak seneng dibilang pelopor hip hop Indonesia gitu ya. Dia nggak gitu. Kenapa, Wak? Lu nggak demen dibilang pelopor hip hop atau pionir rap gitu? Menurut gue ya, lu pionir rap gitu. Ya gue sekarang gue tanya, album atau rapper yang pertama bikin album di Indonesia selain lu ada nggak gitu? Kalau ada, kasih tahu gue gitu. Tapi kenapa lu kalau nggak ada, kenapa lu nggak mau disebut pionir atau pelopor rap Indonesia atau hip hop? Why? Pertama, pionir itu Ember. Ember? Iya, Ember ada merek pionir kan dulu. Bukan speaker ada. Speaker ya. Sebel kan lo. Udah serius, gue minta. Jadi gini. Maaf ya. Ada lagu Pionir. Jadi gini, sebenarnya buat gue yang mungkin ini sifatnya personal dan mungkin subjektif ini lebih kuat dibandingkan dengan emang secara ilmu hip hop secara ilmu gitu ya. Buat gue spirit hip hop tuh emang udah dimulai di Indonesia ketika emang Benyamin S dulu mulai. Menurut lo spirit hip hop duluan itu Bang Ben? Menurut gue tuh, gue inget banget ketika emang gue di Jepang, gue wawancara siapa sih di Indonesia pertama, gue nggak bilang gue, Benyamin S. Mereka kaget. Dan rupanya bos yang punya record label di sana tuh fansnya Benyamin S. What? Langsung di Jepang itu? Di Jepang itu langsung report ke bosnya. Gue langsung ketemu ngobrol dan kita ngobrol tentang almarhum. Dia fasih banget lagu-lagu almarhum. Dia fasih orang banget. Jepang itu Orang Jepang. Sangat digging karya-karyanya Om Benyamin. Dan dia emang dia salah satu ownernya record label di Jepang, lumayan besar. Akhirnya gue jadi ngobrol, ketemu, dan akhirnya dia paham kenapa gue menganggap dia punya spirit hip hop. Walaupun secara musik gambang kromong dengan blues, dengan rock, dengan funk gitu ya. Gini. Gue aja belum menemukan kehipopannya Bang Ben gitu. Bang Ben Benyamin, lu bilang lebih hip hop duluan. Oke. Hip hop itu di tahun 77-74 itu ketika emang nongol musiknya awal-awal dulu, spiritnya adalah eklektik. Menggabungkan misalnya beat Afrika dengan perkusi Latin, semua serba eklektik. Bahkan ketika tahun 80-an udah mulai Public Enemy sangat suka memasukkan sampling-samplingannya Jimi Hendrix yang dari rock. Pasti masukin vintage sound banget ya. Vintage soundnya tuh banyak banget yang emang akhirnya eklektik. Jadi emang eklektik menjadi satu produk baru. Yang namanya musik rap atau hip hop. Dan maaf kalau sampai sekarang pun ramuan entah hip hop atau suatu yang hit, gue pernah nonton, pasti memasukkan unsur vintage sound. Vintage sound, ya. Misalnya lagu Drake yang You used to love me, you used to call me on my cet. Nah, cet itu ngambil sampling aja pasti ngambil dari yang vintage sound gitu.
Lanjut. Ya, banyak banget yang ngambil dari vintage sound dan bahkan yang emang genrenya jauh dari hip hop sekalipun. Yes. Jauh, bahkan mungkin jazz, bahkan mungkin emang beberapa lagunya Frank Sinatra gitu ya. Itulah spirit eklektik yang emang dijalanin sama almarhum Benyamin. Dia gambang keromong tapi dengan blues, dengan funk, dengan rock. Wah, itu Berani free banget deh. Itu free banget. Gokil. Buat gua free Bang Ben tuh free banget, kayak dia no boundaries gitu ya. No boundaries. Musiknya tiba-tiba lo mau keroncong kayak mau jalan. sedih, yang sedih pun banget. bisa sedih banget. Yang berduri buah durian, bisa bener-bener yang Yang bangsat banget, anjing mau kilik kuping nggak nyanyi. Nah tuh dia Babe dateng ayo tengah-tengah bulan. Jadi oh itu menurut lu hip hop? Buat gue tuh emang spiritnya tuh hip hop banget. Buat gue ya, karena gue nggak ngeliat di kulitnya gitu, gue coba ngeliat ke spiritnya. Itu yang akhirnya gue jalanin sampai sekarang, Fit. Buat gue kadang-kadang gue suka ada orang bilang ini musiknya nggak hip hop banget nih karena ada musik popnya gitu. Hip hop tuh spiritnya eklektik lah, nggak usah gengsi buat memainkan dengan apapun. Itu yang bikin gue sampai sekarang gue nyaman banget bergaul dengan berbagai genre gitu. Buat gue itu Benyamin udah ngasih salah satu path buat gue gimana cara gue berhip hop. Benyamin. Walaupun dia sendiri nggak ngeh. Dan lu pernah kan? Seminggu sebelum beliau meninggal, terakhir beliau manggung sama gue. Wow. Kita satu band itu ngefans sama dia. Men, gua belum pernah ketemu, lu ketemu dan lu manggung bareng. Gila, itu gila banget. Jadi kita lagi latihan, pas dia datang, gua merinding. Satu band starstruck ngeliat dia. Wah, men. Yang main drum semuanya, gue pas dia datang masuk studio yang kita starstruck, nggak ngomong apa-apa, dia pas udah datang itu gue balik lagi ya. Gue langsung pecah gitu, itu pecah. Dia ngelumerin semuanya itu tuh. Keren banget. Buat gue yang gila, dia tiba-tiba jadi nggak ada jarak gitu itu loh. Lagi studio latihan, mau latihan ya? Mau latihan karena kita mau manggung kan mau kolaborasi kan? Judulnya mau kolaborasi. Waktu itu gue bawain kompor meleduk waktu itu. Rap dan Benyamin, akhirnya lu sempat kolaborasi di panggung? Di panggung dan TV waktu itu. Gue tuh itu seminggu sebelum Bang Ben? Seminggu sebelum, pas kejadian? Ketika itu tayang, itu seminggu setelah itu gue dapat kabar. Wah, bisa boleh dibilang itu terakhir performnya live nggak ya? Iya. Oh ya? Iya. Mungkin gue orang yang baru kenal, tapi gue nggak tahu kenapa, karena emang gue ngulik banget ya, jadi kayak gue jadi ketika nunggu segala macam, gue jadi banyak ngobrol, banyak nanya. Gila, dia inspirasi gue juga selain lu kan. Itu tuh. Gila men. Maksudnya pas Bang Benyamin meninggal aja, gue lagi sama Emil nih, kita punya tradisi makan es krim di McD, pulang kuliah gitu pasti nongkrong di McD Tebet di tangganya gitu, beli es krim dong. Terus kita dengar Bang Benyamin meninggal saat itu. Kita langsung berdoa bareng gitu di depan McD gitu, yang sedih bareng gitu. Itu shocking momen termasuk tuh, kehilangan salah satu gitu. Ya buat gue Iwa juga udah ketemu itu, hebat. Lucky you, anjing lucky you. I'm a lucky bastard, gue I'm a lucky bastard. Itu cuma satu lagu doang lo kolaborasi? Waktu itu gue kolaborasi satu lagu doang. Dan di panggung gimana? Sama Bang Benyamin almarhum itu, lu sepanggung sama Benyamin? Gue sih sebenarnya gue masih bener-bener, gue selalu orang yang look up sama orang yang gue rasa bisa inspiring gue. Siapapun, mau senior, mau junior gitu ya, gue selalu look up. Dan ketika itu dia bisa breaking the ice di panggung. Dengan dia akhirnya dia cuek ke gue, akhirnya bisa cuek juga ke beliau gitu, yang emang dia nge-rap juga kan? Iya, ada beberapa lagunya yang rap juga kan banyak kan, kayak nah tuh dia Babe datang ayo tengah bulan ayo lah. Ya, rhyme-nya iya. Rhyming-nya rap ya? Rhyming-nya iya. Wow. Ya itu gue beberapa juga, gue kalau emang gue emang belum pernah secara di rekaman itu bawain lagu Benyamin. Tapi gue kalau manggung, gue sering banget gue ngaransemen lagu dia untuk gue bawain live. Gue sering banget. Gue pernah bawain lagu Benyamin, dan sebenarnya banyak banget sih favorit gue lagu-lagu almarhum Bang Ben. Favorit satu deh kalau lo, lagunya Bang Ben. Aduh. Satu aja, sebut yang paling lu nyangkut dan anjing nih gitu.
Gue sih tadi itu yang apa? Yang berduri buah durian, yang paling enak si kue putu, Oke. yang nggak enak punya bini biduan, malam minggu ditinggal melulu. Itu yang menurut lo yang paling ya paling ya top of mind lo lah gitu. Banyak, nggak usah banyak, nggak usah sebutin semua. Ya Top udah, of mind lo, oke, itu top of aja. mind itu. Yang lo tanya sekarang itu nongol. Itu Iya, top of mind. walaupun banyak banget itu. Dari banyak karyanya yang Lampu gokil. merah ada. Kalau gua Kili Kuping. Anjir, Udah itu. iya bener tuh. Top of mind gua. Gua top of mind gua. Gua gara-garanya gua naik angkot, duduk di bangku artis, tau kan lo? Bangku yang adep. Yang ada artis lagi bang. Duduk gitu kan. Udah penuh kan gitu ya. Sopirnya nyetel Kili Kuping. Bangsat. Gua ketawa sendiri, diliatin satu angkot gitu. Kan lagu lucu banget ya, gue nahan ketawa. Ya dia ketawa sendiri nih, wah nggak bener. Padahal gue ketawa dengerin lagunya Benyamin ini. Itu anjing banget sih. Lagu Kili Kuping gua. Bangsat tuh Kili Kuping gitu. Iya. Wah, itu sedikit tadi gacor ya, gali cerita orang dan ternyata Iwa gokil. Lu pernah sama almarhum legend gokil, dan lu juga legend banget sih buat gue. Dan lu masih perform sampai sekarang, lu bikin karya terus. Gue pengen tahu sedikit sih tentang scene hip hop. Boleh ya? Boleh ya? Siap. Scene hip hop ya. Karena gue kan anak band ya. Jadi gue menyukai hip hop banget. Tapi gue lama di scene band gitu. Jadi main band atau apa. Ya, meskipun lu juga ngeband juga gitu. Tapi lebih ke hip hop banget gitu. Kalau menurut gue ya. Scene hip hop di Indonesia sendiri gimana sih? Karena kan kalau band kan ya udah manggung atau di Padang atau di Papua pun ya masih nyaman gitu dengan. Nah di Indonesia sendiri gimana nih? Lo udah keliling dengan dan scene hip hop sendiri dari lu 90s sampai now atau gimana, ceritain gue? Gue inget dulu tuh Pit, ketika emang gue nge-rap, gue ditanya lo apa sih yang lo pengen dari rap? Gue pengen emang dari pelosok-pelosok Indonesia bisa tahu musik rap. Yes. Wah diketawain, wah lu gila musik urban. Ya kan musik urban yang emang paling dulu zamannya gue awal nongol, gue manggung paling cuman Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Kota-kota gede ya? Kota-kota gede. Oke. Udah mulai ke 90-an akhir lah, mulai akhirnya tingkat 2 dan segala macam. Dan sekarang, Brit, ini pelosok-pelosok tuh udah gila. Ini deh gue terakhir sebelum pandemi, gue ke Kepulauan K. Pulauan K itu ada di? Dia 45 menit lagi dari Ambon. Oke. Pesawat ke sana tuh cuman sekali dalam sehari. Emang benar-benar pedalaman. Pulau KE tulisannya? KEI. K Island. Kepulauan K. Udah gue ke sana. Sampai sana, emang waktu itu gue pengen perform. Cuman gue pikir, oh ya udahlah, pelosok paling ya udah. Ya lu udah tahu ini ya pasti lu prepare-nya udah yang low expectation dulu deh. Itu nggak usah di saat manggung. Gue turun bandara, mau ke tempat parkir, mau ke mobil panitia. Tiba-tiba ada beberapa mobil konvoy, yang depan mobil minivan gitu, dia buka, brak, itu keluar hip hop semua dengan sound system ngeprank gue. Dan nge-rapnya asik-asik. Wow. Itu buat gue, itu dia 45 menit dari Ambon. Dan keren banget. Keren banget. Dan Indonesia Timur ya di Aceh juga di Melabuh dan lain sebagainya sekarang tuh udah banyak banget. Bukan di bandar kota gedenya aja gitu. Tapi emang ke kota kecil tuh udah banyak banget. What year atau tahun berapa gitu kira-kira? Mereka mulai merangkak secara ini tuh udah mulai dari tahun 2000-an ya. Dari tahun 2000-an ya. Berarti sebenarnya hip hop di Indonesia sebenarnya udah gue nggak tahu ternyata emang udah banyak ya, udah Dan yang serunya lagi ketika di satu kota kecil itu, sub genrenya pun beda-beda. Kita nggak ngomongin genre ya, sub genre. Gimana knowledge mereka tentang hip hop coba? Misalnya hip hop yang standar. Ada hip hop old school, ada yang udah trap, ada yang apa. Gue pun nggak apa sub genre karena hip hop di 6 tahun terakhir adalah genre yang paling rajin. Kayak hamster, beranak mulu genrenya. Jadi 6 tahun terakhir atau 10 atau 6 tahun terakhir tuh yang paling rajin ngelahirin sub genre baru. Iya, soalnya worldwide kan ya. Soalnya kalau yang di permukaan gitu. Jadi
gue nggak mendengar itu. Padahal mungkin yang lu bilang tadi di daerah-daerah malah di pulau kayak banyak sekali talent-talent yang menurut lu anjing-anjing gitu. Dan itu mungkin mereka kalau kita ngelihat gamenya gitu ya dengan musik-musik yang ada gitu ya, yang kita lihat di mainstream gitu ya, itu agak berbeda. Cara jualannya, cara buat mereka buat mempopulerkan lagunya. Yes. Mungkin mereka gini, secara nasional nggak kedengeran, tapi secara kota-kota kecil di seluruh Indonesia, nggak masalah lokal. Mungkin gini, ada hip hop Jawa yang emang di Pulau Jawa gitu misalnya, di Sidoarjo gitu taruhlah. Tapi dari Flores segala macam tuh dengar semua. Nyampe ya? Nyampe semua. Tapi bahasanya misalnya yang dari Jawa, itu apakah mereka dengan bahasa mungkin Jawanya? mereka lebih ngetop dengan bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau mau dengan Jawa kan ya biasanya kuat kan ada banget. yang misalnya kayak apa sih Papusat Pabusa itu Cilat, apa WhatsApp, nama Drap itu. Excalibur atau apa, itu dari dulu. Surabaya atau dari Geng-gengnya ya Excalibur, terus juga Hell House. Yes. Hell House anak Jogja. Nah itu gokil-gokil sih. itu gokil. Gokil-gokil, gue suka banget. Kadang-kadang yang gue suka nongol nih, wah ini apa nih? ODB ya? ODB. Ini Ada yang singkatan DPMB. DBMB. Ya. DBMB. Duo Petaka Membawa Bencana. Wah itu keren. Itu Jogja ya? Itu Jogja. Itu termasuk kayak gitu ya, yang lu bilang sub-sub, yang kita sendiri kadang-kadang Kalau mereka mungkin bawainnya old school, tapi maksudnya the game, scene-nya tuh berbeda banget dengan yang di mainstream. dan mereka punya event-event sendiri. Mereka punya event walaupun ke Batam pun mereka akan sambut secara gila di sana. Gitu loh. Jadi emang cara mempunyai ya kalau kita mungkin kalau ada ya. yang nanti mau mampir ke sini dari lokal-lokal. Oh iya harus mesti ngobrol. Itu seru banget. Ngobrol sama lu pada deh yang hip hop dari itu seru. kayak. Dan make a living, man. Yes. Make a living. You should. Harus. Man. Sejahtera banget. Gue kocak ya Nor aja gini, Pit. Ketika emang gue ada saat-saat di mana emang jam malam-malam nih ada yang DM gue, Bang, gue boleh nomor telepon lo nggak? Ya udah nih gue kasih gitu kan. Curhat. Ini Bang dari hip hop Tasikmalaya. Kenapa? Oke. Kita lagi ribut nih Bang. Jadi mereka kalau udah saling ngedis kadang-kadang ribut, wow jadi gede gitu. Nah, gue juga sempat nih tentang ngedis itu. Menurut lu gimana sih dasdis ini tuh? Kalau gue selalu bilang sama mereka, ya kadang-kadang mereka kebawa emosi dan akhirnya mau berantem, mau culik apa segala macam lah, sampai kayak gitu mindsetnya. Gue bilang, lo ngapain kayak gitu? Lo seniman men. Lo seniman udah. Ketika lo didis orang, lo disbalik, lo bikin sesuatu lah yang akhirnya yang ngedis lo makmur, yang lo pun akan makmur dengan artinya jadi event, jadi berita paling di komunitas. Enggak, mereka sendiri sebenarnya mereka beneran ribut di dalam dis-disan itu, atau sebenarnya mereka janjian gue dis lu ya, gue dis. Ada yang beneran ribut. Ada yang banyak. Apa? Banyak yang beneran ribut tuh banyak. Oh, ribut beneran banyak ya? Banyak. Yang sampai culik-culikan ada. Bangsat. Ada. Gara-gara rap tuh. Gara-gara dis. Apa culik-culikan tiba-tiba ke rumah dijemput dari rumah bawa parang tuh ada. Gara-gara dis-disan di... Itu gak kedengeran kan? Serem banget. Itu gak kedengeran kan? Si itu bangsatnya yang mana? Dia bikin dis gitu kan, juga balas dis-disan. Ternyata dibalas secara fisik juga. Ada kayak gitu. Dari karya malah turun ke fisik juga. Itu ada sampai baper kayak gitu. Gue sih cuma bilang, lo udah kayak gitu, lo ditahan, lo akhirnya lo gak ada pemasukan. Ya kan, lo kan seniman di sini, lo pengen berkarya, karya lo juga pengen dihargai orang. Dong, ya mereka. Ya artinya biasanya mereka curhat ke gue ngobrol. Ya buat gue ya udahlah, lo just keep the flame, tapi jangan sampai kebakaran. Rame. Rame. Keep the Biarin, flame. itu kadang-kadang bikin awareness. Ada anak hip hop ini bikin ini ya, rame. Emang kadang sesuatu yang kayak jelek kan, tapi makanan orang tuh emang tai gitu, emang suka. Orang seneng banget. Orang dikasih tai seneng banget gitu. Kasih yang makanan enak malah enggak. Dikasih makanan dikasih yang ribut-ribut temen lah. Nah, mungkin kalau di-create ributnya, tapi ternyata banyak juga yang ributnya malah beneran. Tapi gue pikir ya, tadi settingan, ternyata ada yang perlahan-lahan ya kesini ya jadi udah pada paham lah. Maksudnya kadang-kadang gue ngomong. Itu berapa tahun terakhir sih gue lihat dis-disan di YouTube mungkin ya, si ini ngedis ini, seru. Ya tapi kadang dari sakit hati kreativiti naik tuh. Iya. Kalau di hip hop tuh kadang-kadang hip hop gini loh. Rap itu adalah tentang my dick is bigger than you. My dick is bigger than you.
tentang gue lebih gede lagi. Pokoknya itu ya harus kayak gitu. Itu termasuk standar hip hop tuh. Iya, ibaratnya kalau emang udah street hip hop tuh udah kayak gitu. Lo harus siap dengan Come on man, my dick is bigger than you. Lo ngecengin gue, ayo kita gede-gedean guts deh. Ayo deh. Jadi emang attitude-nya lebih seperti itu. Terutama ya somehow akhirnya kita coba untuk ngedistract tentang my dick is bigger than you dengan your dick is your product, karya lo. Iya. Ayo lo bikin itu. Gedein itu aja. Gedein itu. Lo nggak usah kemerot deh. Iya. Lo gedein itu aja. Maksudnya lo akhirnya lo gedein dari kreativitas lo dan semua segala macem. Lo gedein itu. Bukan tentang akhirnya lo gede-gedean nyali segala macem. Nyali nggak apa-apa, nyali berkarya gitu. My dick is not bigger, but my bijing mondoy. It's huge, man. Huge. It's shoot bray. Masa kemerot aja. Oh, iya. Itu ya seru sih. Ternyata gue banyak yang tahu juga. Karena emang banyak yang keren-keren juga di Indonesia ternyata yang tadi lu cerita itu baru sedikit. Dan itu aktivasi tentang hip hop itu sendiri diakui worldwide, Indonesia paling rame. Anjing, serius Di lu? internet, ya. Oh di internet? Di internet, pelaku-pelaku hip hop yang emang upload dan lain sebagainya, engagement segala macam semua itu bisa dibilang paling gede di dunia. Berani dia adu sama Amerika, berani. Sini gokil men, gue kayak hah? Gue tuh bukan orang yang, gue tuh orang yang salah satu orang yang mungkin permukaan doang yang lu tahu gitu ya. Karena gue orang yang agak-agak bingung juga ketika emang the game has changed. Oh, lo juga mesti digital. Kita kan orang yang peralihan dari analog ke digital. Iya, kita orang yang akhirnya beradaptasi lagi, coba lagi, belajar lagi. Ketika emang lagi belajar lagi, beradaptasi, tahu informasi seperti ini kan jadi, oh gini, belajar lagi gitu loh. Ya gitulah. Ya, oke. Ya, kemarin rame tentang dis-disan. Ya, gue juga sempat nonton lo jadi juri yang rap battle. Itu keren sih menurut gue. Keren banget. Gue suka. Itu kalau emang nggak masuk, kalau ada yang namanya rap battle yang bener-bener emang yang underground, kata-katanya lebih anjing ya. Anjing, lo sakit hati, lo bisa tiba-tiba emak lo dihina. Kalau misalnya sekarang kalau yang udah di permukaan adalah nggak boleh ngehina, apakah nggak Sarah nggak boleh, orang tua tuh nggak boleh. Udah. Fisik Sarah boleh ya? Fisik masih boleh. Masih boleh? Di pop masih boleh. Itu di rap battle kemarin tuh. Di rap battle masih boleh. Tapi yang penting orang tua nggak boleh diajak-ajak. Nah kalau yang nggak tampil, maksudnya nggak kelihatan, itu lebih nyeleketin lagi ya? Underground, wah gila lo. Lu bisa gitu nggak? Lu sendiri bisa senyelekit itu nggak sih ke orang? Karena kan kita udah usia, kadang nggak bisa nyelekitin orang gitu ya. Gue tuh nggak, dari dulu juga gue lu hip hop lu nggak nyelekitin men. Makanya bilang ya main kata-kata yang bang, masih indah gitu. Lo diss orang dong. Gue selalu bilang yang gue diss itu bukan orang. Yang gue diss itu sesuatu yang ada di diri gue dan di diri lo juga. Iya, gue ngediss diri gue sendiri sebenarnya. Gue menghina-hina diri gue aja lah. Kayak tikus got tentang kerakusan. Ya kerakusan ada di gue, ada di lo juga. Topeng, kemunafikan, ada di diri gue, ada di lo juga. Nggak usah point finger to others dulu. Yang gue hajar tuh itu, gue ngediss itu gitu loh. Gue kayak emang rock and roll gitu ya. Kita emang mesti punya musuh yang kita lawan. Nah, yang musuh yang gue lawan itu gitu loh. Jadi dan makanya musuh terbesarnya adalah ya itu tadi. Ya lu sendiri. Itu tadi diri kita sendiri kan. Emang kadang-kadang apa? Ya ngapain sih? Ya gua jadinya emang nggak bisa juga lo untuk ya takut men gue men. Buat gue semesta tuh bergema men. Yang lo omongin balik lagi kita. Iya. Kalau gue pernah dengar dari almarhum kalau nggak salah, ya kalau lo ngirimin sesuatu ke orang gitu dan orang itu nggak terima, ya barangnya akan diapain? Ya dibalikin ke pengirimnya. Gitu. Dibalik ke lo lagi gitu. Kalau nggak salah almarhum Gus Dur pernah gitu. Jadi ya udahlah, berbaik aja, paling nggak kalau emang ngajar yang ngajar yang sesuatu yang emang ya, kita pikir appreciate aja ya. Appreciate kita, aja udah. Ya misalnya kayak yang sekarang gue sangat appreciate banget Indonesia akhirnya punya Rich Brian. That's the guy. Yeah, that's the guy. Ya. Gue setuju. What do you think about Rich Brian? Gue inget pertama kali Rich Brian itu nongol ketika namanya masih Rich Giga gitu ya, dulu ya. Nongol, dia pakai baju pink, pakai tas pinggang, sepatu Reebok, nge-rap di komplek, video klip. Buat sebagian yang emang yang ngerasa hardcore bilang, lo gila lo ya, cemen. Gue cuma bilang, itu hip hop. Kenapa? Dia naruh attitude dia di karyanya.
Ya kalau kita kan karya kita bukan cuma musik aja, tapi visualnya karya kita juga kan. Attitude kita Emang kan. sempat ada celah-celahan gitu? Lumayan banyak. Banyak, di local scene-nya? Di lokal sini. Cuma buat Dengan gue, nongolnya Rich Brian waktu itu. Awal tuh. Buat gue ya udah. Dead Stick ya? Dengan, Dead Stick. Dia anak komplek, dia suka pakai baju polo shirt warna pink. celana Dia- pendek. Celana pendek, itu dia attitude dia. Daripada lo sok ngaku gangster, tapi pulang ke rumah, akhirnya disuruh cuci Iya, kaki sama emang. nyokap lo gitu loh. Jadi naturalnya dia. Natural dia. Daripada lo fake lo, yo man, tadi pagi gue ketembak, kaki gue jadi, kalau ketembak di rumah sakit, bukan di panggung. Jadi buat gue daripada emang, Ini lebih genuine gitu ya? itu menurut lebih lo? genuine. Banyak, kenyataannya banyak emang studio gangster. Apa? Studio gangster. Studio gangster? Studio gangster What tuh is it? istilah gue pribadi buat orang-orang yang sok gangster tapi cuma studio doang sebenarnya, nggak kemana-mana. Oke. Iya, iya. Ya, Tampilan lah, tampilan. Nggak naruh attitude aslinya ke dalam karyanya. Come on man, rap is all about telling the stories. Ya. Tell the stories, ceritain. Karena buat cinta aja perspektifnya banyak itu perspektif yang bisa lo ceritain. Nggak usah gengsi kalau lo emang lo anak mama, lo ceritain ke anak mamaan lo. Kenapa emang? Kalau gua That's your begini attitude ya gitu itu loh. yang terdekat lu lah, nggak usah jauh-jauh di luar lu sebenarnya. Iya, yang diri kita bikin aja. yang di diri lu Diri itu kita. paling dekat, nggak usah jauh-jauh. Bikin apa ya? Bikin kayak si oh ya boleh itu jadi sebuah referensi atau tapi ketika mau lu keluarin ya yang terdekat di lu aja. Iya, di diri kita. Yang lu udah alami dari kecil sampai sekarang. Itulah Itulah yang natural lu. Yang itu nah ketika itu Rich Brian itu yang lu rasa kayak gitu. Gue rasa seperti itu. Ya, dan gue amazed banget kalau gue personal begitu nongol ada di Hypebeast. Gue lihatnya di Hypebeast Indonesian. What? Gue dengerin, wah anjing. Rame nih, nggak lama beneran viral itu Yeah. bocah ya. Waktu itu Dan masih bocah sih album sebenarnya. yang sekarang sih gokil sih. Gue ngikutin Nunjukin dan gue sangat musikalitasnya banget ya. appreciate banget Gokil nih. karya-karyanya. Jadi ternyata dia nggak cuma viral sesaat saat itu. Jadi gini, oke, ketika emang banyak menyaksikan musikalitasnya, gitu kan, waktu cuma bisa gitu doang, rapnya cuma ngelup doang dan sebagainya, walaupun buat gue itu attitude dia. Tapi dia nunjukin men di album sekarang, fuck, dia Berkarya belajar, banget, berkarya. dia digging, dia gali. And he good sing. Ya kan? Apa nyanyi kok. Iya, dan dia nyanyi. Gue sempet misalnya album yang terakhir yang lagu Yellow atau yang what? Hey, ini Beatles men, dalam arti bukan mirip Beatles tapi men, lu dapat bisa bikin kayak gini kayak gimana gitu. Bocah ini maksudnya lu kok dapat nada kayak gini gitu. Ini dan sound yang Pasti digging kan, digging the roots dia. ya meskipun production behind-nya emang gokil Iya, sih. emang gokil Cuma semua. gue amazed banget dengan, wow, itu nadanya meskipun kita langsung remind itu Beatles sound, Iya. meskipun nadanya nggak Beatles banget, tapi itu Beatles. Dan gue sangat suka gitu Iya, dengan setuju. appreciate banget dengan si, ya itu sebagai mbahnya dan ada Indonesia akhirnya ada Rich Brian. Gue suka banget apa, yaitu tadi, ketika dia udah di satu achievement, Oke. dia tetap digging, gitu ya, dia tetap menggali untuk akhirnya dia bisa naik lagi achievementnya ke sekarang. Buat gua godaan untuk tetap menggali ketika kita udah mencapai achievement berat loh men. Keinginan, maksud gue makanya gue Godaan ketika lo udah mencapai achievement dan udah nyampe nih mempertahankannya kan maksud lo. bahkan dia bukan mempertahankan tapi tetap menggali terus kan, Oh, tetap digging lagi. tetap digging lagi, makanya sekarang ya albumnya sekarang seperti ini gitu loh. Apa buat gue itu hal yang nggak gampang. Orang banyak akhirnya ketika emang di dapat achievement ngerasa gue udah nyampe, udah nyaman, udah nyaman. Lu di bawah man, is lonely Ya, at the top ya, man, ya, is lonely ya. at the top. Udah ngerasa seperti itu tuh banyak banget. Yang namanya kita emang merayakan achievement ya wajar lah. Gue selalu bilang, wah Tapi dia jangan terlena. dia songong kok, nggak apa-apa biarin. Kita lihat aja, kalau 6 bulan masih songong, kejebak. Iya, Kalau 6 bulan dia udah nggak maksudnya udah kalau 6 bulan orang ngerasa menikmati nggak apa-apa. Wajar, manusiawi menikmati. Cuma kalau udah tiba-tiba udah setahun 2 tahun masih akhirnya menikmati aja, come on man, paling diingetin kan. Nah itu tadi Kayak udah merasa kenyang ya. merasa kenyang. Ya, nggak lapar. Nah, dan itulah tadi apa gue bilang, balik lagi, gue selalu menomorsatukan passion dibandingkan skill.
Passion lebih dulu dibanding skill. Oke. Kalau orang udah ngerasa punya skill, orang udah malas belajar. Oh, yes, Kalau that's passion, true. selama orang punya passion, orang pasti terus belajar. Akan belajar. That's right. Agree with that. Buat gue, Ya. ya Ya contohnya. kalau lo udah merasa pintar kan udah nggak mau belajar. Udah pinter. Udah penuh dong di sini Penuh. lo nggak mau berusaha Nggak mau ngosongin. Mendingan ketemu orang baru, gue kosongin dulu. Gue ketemu lu sekarang, gue dapet sesuatu yang baru. Iya, gue banyak dapat. Dan saling ngisi kan jadi. Iya. Kalau lu udah penuh duluan dengan informasi lu dan dengan informasi yang lu punya gitu, lu nggak akan masuk dari yang baru lagi. Nggak ngebiarin yang baru masuk. Yeah. Dan kan enaknya lagi kalau kata orang yang jenial ya lah ya. Gue ada satu kata yang gue suka banget. Paling enak kan ketika yang bagusnya ketika kita memberitahu seseorang di saat yang sama juga kita mendapatkan informasi. Yeah. Ya, guru yang baik adalah ketika mengajar seseorang pada saat yang lain guru itu menjadi murid bagi seseorang yang lain. Gitu. Itu idealnya seperti itu gitu loh. Tapi kan nggak semua orang berani ngosongin. Yeah. Nggak semua orang gengsi ngosongin otak bilang bego. Padahal enak banget tuh. Enak, kosong tuh enak Nggak bisa. banget. Ketika orang ngeliat kita udah terlalu, wah orang pinter. Stuck aja. Gitu. Mendingan bego-bego aja. Jadi kita masih bisa ngisi lagi, belajar lagi gitu. Nah, Mak, itu tadi pendapat Iwa terakhir tentang Rich Brian. Dan sekarang beralih ke topik yang kita lagi bikin nih, Wak. Nah, itu yang harus kita up-upin di sini, Wak, sebenarnya, Wak. Iya, di album Musafir Malam Iwake. Jadi album terakhir Iwake adalah Musafir Malam. Latar belakang proses pembuatan silakan on the spot. Asik. Apa? Silakan ceritakan. Musafir Malam ini sendiri sebenarnya ada satu emang kata-kata yang udah gue coba selalu bikin hashtag dari awal-awalnya gue nge-tweet kali ya dulu ya. Yes. Tahun 2010 gue nge-tweet, gue main IG, gue selalu suka dengan kata-kata Musafir Malam. Seorang pejalan, manusia yang berjalan di sisi gelap gitu loh. Musafir adalah orang yang seorang pejalan jauh lah. Ya, pejalan jauh yang tapi petualang. Kenapa malam ya? Kita berjalan di sisi gelap. Oke, like Batman, right? Iya. Dia termasuk Musafir Malam nggak? Musafir Malam. Oke. Musafir Malam sebenarnya bisa dibilang ya kita sempat ngebahas tadi ya sosok antihero. Karena buat gue di sini justru di dalam kegelapan orang akan lebih mensyukuri sekecil apapun cahaya yang ada. Exactly. Dibandingkan orang yang memang akhirnya memarjinalkan para orang yang berada di sisi gelap. Yang merasa udah diterang. Gue terang nih gitu, wah gue suci gitu. Nah, tapi gue justru gue coba emang digging di sini karena emang banyak harta karun di sini. Sampai akhirnya di dalam kegelapan malam ini. Banyak. Apa arti sebuah matahari bila tak ada satupun yang tersinari? Apalah artinya gelap kalau nggak ada rahasia yang tersimpan gitu loh. Apalah arti matahari bila tak ada satupun yang tersinari? Ya, jadi nggak berguna. Berguna. Apalah arti gelap kalau? Apalah arti kegelapan bila tak ada satupun rahasia yang tersimpan? Ya emang gelap adalah untuk menutup rahasia. Buat rahasia. Fungsinya. Oke, that's buat gue Musafir Malam tuh orang yang emang nggak pernah berhenti digging rahasia-rahasia ini gitu loh. Jadi nyari kebajikan ini. Nyari di kegelapan itu ternyata banyak informasi yang ternyata nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kayak kalau misalnya malam ngobrol sama gue, ngasih lihat gue dengan Bulan Sabit. Bulan Sabit itu satu sosok yang emang nggak pernah menyembunyikan sisi gelapnya tapi tetap cantik. Oke. Dia nggak pernah sembunyiin sisi gelapnya. Bulan Sabit nggak pernah nyembunyiin, tetap kelihatan sisi gelapnya kan sama kita. Tapi tetap cantik men. Nggak ditaruh, nggak diumpetin di belakang, enggak, dilihatin semuanya tetap cantik. Lah kenapa sih lu yang punya sisi gelap merasa takut atau jelek gitu ya? Karena itu bagian kesempurnaan dari sesuatu lah. Gitu ya maksudnya begitu ya. Gue tentang sisi gelap. Makanya, orang udah justifikasi dia udah digelap, jelek gitu. Stigma digelap pasti jelek. Buat gue, fuck stigma, fuck man dengan stigma. Stigma diciptakan itu cuman buat jadi obrolan emak-emak di depan tukang sayur. Buat gue. Jadi bukan emang buat dicuekin doang. Tapi kadang-kadang stigma itu yang bikin beberapa teman juga jadi takut buat ngelangkah, buat berkarya. Karena gue takut begini. Ayo men, hancurin stigma lo. Just opinion. Itu cuma opinion orang kok.
orang yang tiba-tiba emang ngasih pendapatnya kenapa lo mesti nggak bergerak karena itu. Oke. Tapi itu bisa jadi racun banget dan bikin kita nggak bergerak banget gitu loh kenyataannya. Udah berangkat dari situ segala macem, akhirnya itulah kenapa akhirnya gue coba untuk mengkonsep talk show Musafir Malam ini sebagai talk show. Oh, kira diangkat itu. Tapi emang konsep awalnya itu sebelum Dari acara itu. Ya. Dan lo bikin konsep talk show-nya, kemudian Ya udah akhirnya dari obrolan-obrolan, akhirnya dari obrolan sendiri. Nah bener kan? Orang yang dianggap di sisi gelap rupanya punya sesuatu vibrasi yang positif, value, sesuatu yang positif buat di share gitu loh. Gue tuh kadang-kadang gue ngobrol juga sama beberapa temen yang gue ngobrol di situ kan. Ini gunanya, gue nggak suka sama orang yang kerjaannya, asik gue udah masuk surga. Gue lebih suka sama orang kayak lo, kenapa? Lo nungguin yang lain di pintu neraka, lo tungguin biar orang nggak masuk neraka. Ntar aja gue masuknya, gue biar di sini aja deh, gitu loh. Seolah-olah gue melihat itu mereka tuh figur seperti itu gitu loh. Figur-figur yang emang lo nggak apa? Ya kita mesti bergaul bersama dengan sesama orang baik. Ada lah yang ngomong ke gue gitu kan. Dengan gitu kan lo cahaya nih, semua orang baik kan cahaya. Gue cuma balikin, punten nih. Apa gunanya nyalain lilin di siang hari? Buat apa? Mending gue tetap di gelap. Mendingan gue tetap bergaul dengan teman-teman gue. Moga-moga bisa menerangi. Gue nggak, bahkan mungkin gue bisa dapat pelajaran dari mereka juga. Bukan gue pengen menerangi, banyak hal-hal yang. Kalau terang itu kan udah full information ya. Udah full. Kalau gelap kan lack of information sebenarnya. Iya kan? Iya. Jadi, lack of information. Tapi ternyata malah ada. Banyak. Bukan berarti tidak ada gitu. Itu malah banyak kalau buat kita yang mau nyari. Udah, akhirnya berangkat dari situ. Udah, akhirnya jadilah setiap orang itu, ini kayaknya sayang kalau berhenti cuman buat di obrolan doang. Kayaknya ini gue pengen spread ini dalam musik. Karena yang kebiasaan gue adalah jadi suatu karya baru lah dari ya kayak ngobrolan kita gitu. Ngobrolan kita gini sekarang. Ya udah, dari beberapa yang jadi tamu di situ, makanya ini seru nih. Dikaryain. Jadi ide lirik. Ide lirik dan akhirnya ini kayak gue ngobrol sama Yudis, ini kayak sama David seru nih lagu-lagu ini segala macam tentang emang wishing seseorang buat suatu hari. Ya, ini gue juga baru aware setelah awalnya nggak tahu gue. Dan ternyata lu ngambil story. Ini kita langsung ke kolaborasi gue sama Iwa ya dengan judul Someday. Dan itu ternyata background story-nya diambil dari ceritanya Ariel. Gue sendiri nggak ngerti. Gue kan nyanyiin bagian, nanti kita nyanyiin deh. Lu nyanyi. Try to throw the pain out of my mind. Try to ease the man. Emang saat waktu lu ngobrol sama Ariel ada came up itu sehingga jadi satu lirik itu gimana, Mas? Gimana, Wak? Sebenarnya gue nggak mau langsung secara literally gue menangkap kata-kata yang ada. Oh iya. Karena gue tahu. Tapi nangkep essence ceritanya tuh, story-nya lu grab. Kayaknya gue ngerasa nih dia pengen ada sesuatu yang masih dia nyoba kangenin. Try to throw the pain out of mind, pengen nyoba menghilangkan apapun. sakit di pikirannya. Try to ease the memories behind. You pengen lupain. Someone's gonna love you more than I. Seseorang akan mencintai gue lebih daripada diri gue sendiri. Someone's gonna love you more than I. Seseorang akan mencintai diri kamu dibandingin gue. Oh, someone's gonna love you more than I. Oh gitu. Cause you know. When we were young. Pas kita muda, karena kita waktu muda. We will always have some fun. Kita selalu bersenang-senang. It's okay. It's gonna be fine. Emang di cerita itu, saat itu menceritakan itu atau nggak literally? Nggak literally. Okay. Tapi gue paling suka ketika emang ngobrol sama orang tuh gue gini. Nangkap story-nya yang bisa jadi inspiring lu untuk jadi karya. Story yang jadi bisa inspiring gue jadi karya dan juga story yang mungkin gue ada di situ. Gue bisa mengubah point of view gue jadi orang itu. Maksudnya dan gitu. Mungkin gue pernah ngerasain itu juga. Dan mungkin jadi juga, untuk mencoba menerjemahkan kan lu mau nggak mau harus point of view lu harus jadi orang itu. Harus jadi orang itu. Iya, harus ngerasa. Jadi rasa itu. Gue ngerasa orang itu soalnya kayaknya
ada sesuatu yang, aduh, gue pengen kesana lagi ah. Oh, oke, sebenarnya. Makanya gue WhatsApp, bener gak? Ngehe Kang lo, anjing. Oh, kita terakhir. Kan gue gak ngomong, tapi bener gak? Anjing tau aja. Oke. Maksudnya balik lagi ke itu gimana maksud? Oh ya, Iya, I got it. Dan I feel that too, I feel that too. Jadi ya apa, mungkin dia saling nunggu-nungguan nih kayaknya. Oke. Ya jadi apa? Gue sih somehow ada gue tangkap itu, dan gue kan bukan orang yang emang tahu informasi tentang kayak gitu ya. Ya kita bukan bapak-bapak gitu lah. Gue ketika Bukan emang bapak-bapak infotainment. bukan bapak infotainment, tapi somehow emang akhirnya beberapa orang ngebenerin gitu loh. Ya. Beberapa orang ngebenerin gitu ya apa, oh ini, oh ya udahlah nggak apa-apa. Yang Dan penting, sorry, begitu jadi nih gue ini lo kasih dengar ke dia, Gua kasih dengar ke dia. Apa tanggapannya? gue kasihkan ke dia ya itu Tanggapan tadi. Ariel Noah nih. Dia bilang, ngehe lo tahu aja, udah gitu aja. Oh, gitu Ngehe doang. lo kan tahu aja, anjir. Ya, gimana? Ya asik ya, kalau secara lagu segala macam dia suka. Ya musikali segala macam. Lo describe sendiri lah. Nah, cuman dia sebenarnya kayak ngerasa dibacain gitu. Iya. Tapi, Pemirsaanya describe sendiri dan gue cuma nyanyi ya. Gue cuma nyanyi dan personally gue waktu itu ya cara kerjanya aja gitu. Ya ini gue gara-gara apa sih? Gua Oh, sebenarnya- gara-garanya gue. Ayo. Gue inget gara-gara Harus inget gue di Instastory gue nyanyi lagu Selama Mentari. Emang gue demen banget kan lagu itu. Terus gue CC-in ke Iwa gitu. Dan lu ngerasa, wah enak banget lu nyanyiinnya gitu. Tapi ya, karena emang lagu favorit gue gitu. Suaranya emang kurang ajar sih. Suara lo bangsat sih suara lo. Ya terus kemudian nggak tahu tiba-tiba ngajak gue, Ya, kenapa lu pikiran lu gue? karena gue sih gini loh, lo ketika nyanyiin Ku Ingin Kembali, lo bisa apa ya? Lo bisa ngedapetin buat gue ya, yang namanya ini kan subjektif ya. Lo ngedapetin soulnya itu lagu dengan cara lo. Oke. Dengan cara lo, bukan dengan cara gue, bukan dengan cara Dengan siapa rasa tahu. gue. Dengan rasa lo. Lo bodo amat sama rasa orang lain. Lo bodo amat dengan lagu itu awalnya kayak apa, lo bodo amat. Iya. Yang penting gue punya rasa di lagu ini dan gue pengen bawain dengan gaya gue. Gue suka sama attitude seperti itu. Makanya kenapa ketika emang ini nongol, someday gue ngomong sama Dis, ini David Bayu nih Dis. Yudis ini nggak kebayang, hah David Naif, gimana kan? Enggak, lo mesti denger ini. Ketika bawain lagi Ku Ingin Kembali kan, gua rekam kan, gua ini kan. Ini lo dengerin, pasti. Ih, lucu juga ya. Kebayang nggak lo? Kebayang sih. Udah, langsung akhirnya gue langsung ini ke lo. Oh gitu, jadi ceritanya. Jadi Dan kita rekaman akhirnya di studionya Bang Yudis, kita panggil Bang Yudis kalau udah datang ya. Kita juga perform juga bawain lagu ini secara akustik dan nyoba nih for the first time kayaknya ya. First time kita akan nyoba bawain secara akustik sama Bang Yudis juga. Bang Yudis juga adalah penyanyi aslinya di lagu Ku Ingin Kembali. Iya. Nanti gitu, ntar kita ada di sini dan dia salah satu personil guest band. Nah, kayaknya kita panggil aja kali ya. Panggil aja ya. Bang Yudis. Manggilnya dari Baskom dia. Oh enggak ya? Mas Yudis. Udah datang nih. Wih, ini dia nih. Yo, Bang Yudis ini dulu di Guess ya, Ya. di Guess Band dan yang ini termasuk yang produseri album Musafir Malam Terakhir ini berarti. Ya. Musafirnya lagi. Produser emang dari Mas Yudis juga. Mas Yudis untuk produser. Musik produser. Oke, dan lagu yang gue nyanyiin itu Mas Yudis yang bikin. Tiba-tiba nih langsung ngomong gini. Kata Pak Bibu. Iya, gue tadi udah ceritain. Oh, Mas udah. Yudis tuh yang Udah ya? gini. Siap. Udah. Gue gibah masalah lo tadi. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya boleh dibilang kalau melodi ya gua, cuman kalau sebenarnya kalau lagu sih secara keseluruhan gua sama Iwa. Oke. Gitu ya kan. Ngomong dari mulai lirik gitu, ide-ide kita tektokan udah 20 tahun lebih. jadi enteng banget kalau udah ngomong ini udah nemu gitu langsung gini aja gitu loh. Jadi Gue juga sempat tektokan itu kan. Tektokan Audio WhatsApp audio iya, gue iya. gini nih. Oke, pas Yudis kali. Oh, oke juga gue di rumah sambil nyanyi-nyanyi gue.
bini gue juga di sebelah gue lucu gitu. Emang ternyata demen banget bini gue, belum jadi aja udah demen. Belum, Dan masih demo kita kirim-kiriman. Waktu kita kirim-kiriman terus nyanyi, pas banget ya suaranya. Gue ngerasa gitu, hah? Gini nih, serius. Ya gue kan dengerin lu gitu ya, tahu gitu ya lagu. Oh gini ya, pas banget. Gue ngerasanya langsung, emang bener harus dia sih. Gue juga dengerin dia, gue nyanyiin bagian vokal dia di lagu Ku Ingin Kembali, ternyata dia yang nyanyi nih. Gue nyanyiin dan ternyata kita kerja bareng di lagu Yoi. Someday. Dan finally. Kalau ini udah berapa minggu ya tayang apa lagu ini? Barulah, iya, istilahnya masih fresh lah. Baru 2 mingguan lah kali ya. Itu responnya gimana, Pak? Menurut lo? Ngagetin sih ya, artinya gini, udah nggak sampai sebulan aja, ya belum sampai minggu ketiga, udah hampir 1 juta viewers. That's good. Gue juga nggak tahu tuh. Itu udah hampir 1 juta di YouTube dan itu berarti bagus dong. ya, Bagus itu banget. menyenangkan banget. Bagus. Karena emang gue sih udah biasa kayak gitu ya. Gue tidak terbiasa karena gue bukan. Gue udah biasa, tapi artinya ini engagement dari komentar. Ya. Gue paling suka ketika memang ada satu karya yang emang nge-twist orang-orang yang akhirnya orang ngerasa ada komentar. Ngerasa perlu ngeluarin komentar positif ya. Iya, ada Most of kayak positive. ada feedback gitu. Ada feedback. Atau ada kayak relatednya Relatednya, gitu. entah emang relate dengan cerita kehidupannya, Atau dengan soundnya. atau dengan bahkan amazed dengan cara lo nyanyi. Banyak, ya benar. Itu banyak yang komen tuh banyak. Wah, gue nggak nyangka Bang David bisa gini. Itu banyak loh. Oke, kayak gue dong, kayak gue tadi ya. Iya kan, kayak gue tadi dong. Gue Karena ngerasa ya berarti cara gue, padahal gue nyanyi emang gue basically kalau gue gue dengerin black music, R&B, hip hop. Jadi makanya kan jauh banget kan yang gue di sangka. Naif kan gak gue masukin banget gitu. Nah ketemu lo, ini gue bisa nyanyiin yang zaman gue SMA style yang gue suka nih gitu. Banyak nge-miss ya mulai dari ada yang lirik, ada yang cerita hidup dan lain sebagainya, dan ada juga yang emang cara lo nyanyi. Buat gue tuh jadi kalau gue businessman nih gitu ya, gue ngeliat itu sebagai wah ini salah satu poin yang bisa dijual juga nih. Tiba-tiba emang ada satu yang emang lo kayak twisting mindnya orang-orang gitu loh. Dan itu buat gue itu ada gue ada kebanggaan tersendiri gitu, ada produk nggak cuma sekedar enak tapi bisa nge-twist pikiran orang. Itu ada satu achievement sendiri buat gue. Ya itu tadi plus-plusnya seperti itu. Selain yang kalau cuma 1 juta itu biasa gue. Biasa banget anjing. Tapi gue butuh, gue butuh. Ya gue berharap lo sih, karena ini kan karya lo gitu, dan gue adalah elemen pendukung di karya itu. Oh enggak, lo nggak sekedar pendukung ya kalau di sini. Buat gue yang namanya kolaborasi di sini saling isi kan. Saling isi semua, gak ada. Iya. Mau lo akhirnya cuma ngomong misal gitu ya, misal cuma gitu doang. Buat gue ketika itu mempercantik tuh lagu itu udah part of. Ya. Cuman gue terus terang gue nggak begitu ngikutin nih yang kemarin kan masa kayak gitu. Gue pengen tahu kayak contoh konkretnya yang komen katakanlah related gitu ya, entah di YouTube, entah Instagram, apa ya contohnya kayak? Relatednya tuh mungkin kalau gue, misal yang terdekat ya, bini gue dengerin lagu itu langsung ini gue dulu masa gue muda, vibes-nya. Oh, oke. Kalau anak sekarang mungkin anak gue ngelihat point of view anak gue gitu dengerin, dia seneng dan dia kayak bukan gue gitu juga, dia bilang kayak bukan gue gitu, dan suka dengan vibes-nya itu. Personally si anak gue yang cewek gitu. Umur berapa sih? Anak gue 20, yang cowok 19. Oke. Oh, jadi emang kita sebenarnya gue tuh pingin bikin itu lagu kayak lagu anak sekarang sebenarnya. Tapi karena kita yang bikin orang tua. kita era 90s dan ternyata sebenarnya anak sekarang style-nya 90s misalnya. Suka banget sama 90s. Malah makanya sekarang 80s ya, banyak 80s-nya sekarang. Ya, 80s, late 80s ke 90s sih sebenarnya. Iya, betul. Ya, gue sih moga-moga diterima banget. Iya. Amin, yang penting ya menghibur, ada manfaatnya. Kayaknya kita mesti bikin yang
beda dengan ini, Oh, dengan ayo yang ini. Kita ntar iya. kita bikin nih, kita coba akustikan nih stylenya kayak gimana ya? Gitu. Coba kita tahu coba. aja. Kalau siap kita perform Siap, lagu Someday siap. secara akustik. Ntar Bang Yudis gitar ya. Siap. Oke. One, two, three, yeah. Semerbak aroma malam ku hirup dengan perlahan, yeah. Seraya ku coba untuk mereguk setiap kenangan. Penuh dahaga diteguk demi teguk ku coba membawaku berlabuh ke suatu masa. Waktu silam dikala lagu ini masih ada dan terngiang begitu merdu penuhi langitku. The world is going round and round, can't get you out of my mind. You're the one I've been thinking about. Walau aku pun sungguh telah tahu bila diriku takkan pernah mampu menjadi satu-satunya bagimu. Cerita ini takkan berlalu begitu saja. Belum reda api ini di dalam dada merindukan sebuah nama. Try to throw the pain out of my mind. Yeah. Try to ease the memories behind. Someone's gonna love you more than I. 'Cause you know when we were young, we would always have some fun. It's gotta be fine. Yeah. It's gotta be fine. Ooh. Yeah. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, give me just one day. I'm gonna make it okay. Hey, the moment may gone, the beauty stays forever. Another face of my ride, but still I can't get over. I'll keep it on and on. The memories getting stronger and stronger. I couldn't resist. Or am I the one who insists to fit the piece you hit it? 'Cause deep inside I need to live with it and embrace the pain. I never admit it's complicated. Lagi-lagi ku berputar di rotasi hingar-bingar. Pikiranku yang kacau, logika meracau. Rindu ini bikin sakau seperti menghimpit dan semakin menjepit. Try to throw the Yeah. pain out of my mind. Try to ease the memories behind. Someone's gonna love you more than I. 'Cause you know when we were young, Yeah. we would always have some fun. It's gotta be fine. Yeah. It's gotta be fine. Someday. It's gotta be fine. Someday. Yeah, yeah. Akhirnya dibawain juga. Someday. And gue lebih suka, bukan berarti emang nggak suka yang itu, tapi gue suka juga gitu dengan versi kita bareng tadi. Ini yang secara akustikly. Oh iya. Dan gimana ya? Ada vibes lain lagi kan? Dan lagi, Lain lagi nih, intimate lain banget lagi ya. nih. Gitu, gue suka banget. Ya itu, moga-moga kalian juga suka dengan versi kita secara pertama kali loh ini kita live bareng. Iya, nggak pakai latihan. Dan lagi nggak ya. pakai latihan, kita langsung bawain lagu Someday yang mana waktu itu cuma di studio doang dan saat ini secara akustik. Sebelum kita udahan nih Bang, thank you banget sama Kang Yudis dan Kang Iwa. Kita ada satu permainan lagi. Ada satu siap. permainan. Satu permainan. Ini nama segmennya adalah tai banget nih. Apaan tuh? Nama segmennya adalah tadi lu apa nama segmen?
Jambret. Jambret. Ngejam bareng David. Jadi permainannya gini Kang. Saya akan menyebutkan 2 kalimat. Itu misalnya apa ya? Oh ini rebut gua kemana-mana. Misalnya gelas beling gitu. Nah Kang Iwa bikin satu lagu dadakan kayak tahu bulat gitu langsung nggak pakai mikir. Oke. Tentang Tapi harus pakai nada dia. boleh, harus ikutin gitaran Kang Yudis atau Gue siap. nah, misalnya kita sweet dulu. Misalnya yang menang gue duluan, gue ngasih kata gelas beling, kasih lagu tentang gelas beling Gelas gitu. beling. Nah, kalau gua Kang Iwa duluan ngasih gua 2 kali 2 kata ya. 2 kata. 1 kalimat lah, 2 kata. Terserah. Iya. Yang nongol di pala duluan aja. Oke, Kita siap. sweet ya. Oke. 1 2 3. 1 2 3. Lu menang anjing duluan. Oke. Silakan. Gardu listrik. Kasih. Sikat, Bang. Sikat. Malam ini kenapa terasa gelap? Malam ini kenapa terasa gerak? Ternyata belum bayar token di rumah. Oh, ternyata belum bayar token. Akhirnya ku jalan langsung ke gardu listrik untuk nyalain sendirian. Aku langsung ke gardu listrik, tapi aku kesetrum soalnya nggak pakai sendal jepit, jadi di bawahnya air dan keser. Anjing. Apa gardu listrik si anjing. Oke. Itu tadi gua sekarang lu. Oke, siap. Oke. Waduh. Lintingan JB. Lintingan mampus JB. lo. Mampus lo. Lintingan JB. Oh, ini nggak kasih tempo-tempo agak-agak ngedisco gitu. Oke. Lintingan JB. Sikat ya. Ku pandang badanku, ku hirup aroma di depan cermin. Depan cermin, ku coba menata, ku coba merasakan apa yang ku rasa. Kira-kira apa tuh ya? Pas keselangkangan, ku coba untuk mengambil sejumput jembut. Ku coba meratakan. Pakai apa, Bang? Pakai gerinda buat parkir. Buset lah! Aja. Biar licin. Terus? Ku coba menata. Ku coba berkata-kata kepada sejumput jembut di tangan.
sejumput jamu, yeah. Sejumput jamu, yeah. Sejumput jamu, yeah. Ku coba jadikan lintingan, yo. Sejumput jamu, Bagi dong speech. ku coba jadikan lintingan. Anjing, Iwaka is in the house, great Mr. Iwaka. Sukses buat album Musafir Malamnya. Gue appreciate banget dan gue sangat bangga diajak Iwaka dalam satu album dan moga-moga kita bisa kerjasama lebih lanjut lagi. Amin, amin, Kang amin. Yudi sehat selalu. Amin. Kita juga kerja bareng lagi next ya. Siap. This is great show, great night. Dan thank you banget semuanya yang udah pada nonton ya. Moga-moga terhibur ya di era ini dan Iya, semua sehat begini. semuanya ya. Sehat semuanya. Oke, Senang kalau ada semuanya. kata-kata yang salah ataupun jorok, biarin aja. Jangan dimasukin ya. Dilinting aja ya. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. I love you. Sejumput. Sejumput jamu, oh yeah. Sejumput jamu yang dijadikan lintingan. Gue sebenarnya nggak begitu ngerti sih.